Selamat malam. Di sini saya Arya Aprilian dari kelas SI 102. Saya akan mempresentasikan hasil jawaban dari mata kuliah dasar pemrograman, yaitu tugas untuk membuat kalkulator sederhana dan kelulusan sederhana. Pesan mahasiswa seperti itu ya. Sini akan jelaskan dan akan saya presentasikan. Yang pertama, kalkulator sederhana. Oke, kita cek dulu dari ini apakah ada error ya. Kemudian, kalkulator ini nanti program kalkulator ini berfungsi untuk menghitung dua bilangan dengan 4 operasi dasar. Kemudian nantinya user dapat memilih operasi melalui menu yang tersedia. Caranya gimana? Program ini nanti akan minta dua bilangan sebagai input. Nanti kita masukkan bilangan pertama, kemudian masukkan bilangan kedua. Kemudian nanti akan minta user untuk memilih operasi matematika melalui menu yang tersedia. Jadi ada 4 menu: penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Oke, tipe data yang digunakan adalah float untuk angka dan int untuk pilihan ya. Menu yang ditampilkan menggunakan code di sini, seperti misalnya di kalkulator sederhana, masukkan bilangan pertama dan seterusnya seperti itu. Nantinya setelah user memasukkan 2 angka, program akan menampilkan menu berisi 4 pilihan operasi ya, penjumlahan, pengurangan, pembagian seperti itu. Setelah itu user akan memilih angka 1 sampai 4. Oke, di sini saya menggunakan switch case ya. Pilihan menentukan operasi yang dijalankan. Nanti switch case ini digunakan untuk memproses pilihan user. Nantinya setiap case akan mewakili satu operasi matematika. Dan nanti misalnya ini case yang 1, hasilnya angka 1 plus angka 2. Nanti hasil penjumlahan, seperti itu, hasil pengurangan, pembagian, dan perkalian. Nah, nantinya jika user memilih pilihan yang tidak sesuai, misalnya gas 5 gitu, 5 nanti akan masuk ke default, yaitu saya buat di sini pilihan tidak tersedia seperti itu ya. Bagaimana cara menghitung hasilnya? Perhitungan dilakukan menggunakan operasi matematika plus penjumlahan ya plus sini, kemudian untuk pengurangan min, untuk pembagiannya saya slice, kemudian untuk perkaliannya bintang seperti itu. Nantinya hasilnya akan disimpan di variabel, kemudian ditampilkan ke layar. Misal beri contoh ya, misalnya masukkan bilangan pertama angka 7, kemudian bilangan kedua angka 6 misalnya. Menu penjumlahannya pilih pengurangan angka 2, kemudian enter. Hasil pengurangan 7 kurang 6 sama dengan 1, seperti itu work ya. Kemudian misalnya user memilih yang tidak sesuai, misalnya misalnya angka 4, masukin bilangan kedua angka 3. User memilih angka 6, karena di sini tidak ada angka 6 ya, cuma 1, 2, 3, 4 sampai 6, tidak sampai 6, user memilih angka 6, kemudian enter, maka perintah akan kembali ke default dan memunculkan pilihan tidak tersedia seperti itu. Oke, selanjutnya untuk kelulusan sederhana, ini penjelasan tentang program kelulusan ya. Yang pertama, input data mahasiswanya, nanti program menerima data identitas mahasiswa ya menggunakan nama, NIM, prodi, kelas seperti itu, dan 4 komponen nilai sebagai dasar perhitungan nilai akhirnya. Nanti menggunakan nilai absen, nilai tugas, nilai akhir, nilai UAS seperti itu ya. Nilai akhir tidak, nilai absen, tugas, UTS, dan UAS seperti itu. Rumus perhitungan nilai akhirnya gimana? Perhitungan nilai akhirnya nanti nilai akhirnya dihitung menggunakan bobot persentase ya. Jadinya kan 10%
absen, 20% tugas, 30% UTS, 40% UAS, seperti itu. Karena 10% maka 0,10 kali absen, 20% 0,20 seperti itu, 30 kali UTS, 50 kali UAS, seperti itu ya. Kemudian di sini saya menggunakan percabangan if else. Percabangan if else ini digunakan untuk mengelompokkan nilai akhir dalam kategori A, B, C, D, E seperti itu berdasarkan nilai rentang yang sudah kita tentukan tadi. Logikanya nanti berjalan dari nilai tinggi ke rendah ya. Logika urutan nilai hurufnya. Nanti untuk intervalnya ya ini yang penting ya, urutannya harus penting, ini harus sesuai. Jadi if nilai akhir lebih dari sama dengan 80, nilai hurufnya A. Else if nilai akhir 70 dan seperti ini dan seterusnya. Nanti program ini akan mengecek nilai mulai dari batas tertinggi 80 ke bawah agar tidak terjadi kesalahan klasifikasi nilai. Jadi seperti itu. Nanti misalnya di sini kenapa kok di sini tidak ada? Karena nilai huruf E ini adalah pengecualian dari semua huruf yang di atas. Makanya urutannya ini sangat penting ya di sini. Seperti itu. Logika status lulusnya gimana? Logika status lulusnya nanti kan status kelulusan ditentukan berdasarkan nilai akhirnya ya. Dimana nilai akhir 55 ke atas kan dinyatakan lulus. Maka if nilai akhir lebih dari sama dengan 55 lulus, begitu pula sebaliknya else jika tidak lebih dari sama 55 otomatis tidak lulus, seperti itu. Saya berikan contoh di sini. Oke, namanya misalnya saya sendiri, Arya Aprilian, kemudian NIM-nya 25 01 01 01 0097, prodinya SI gitu ya misalnya. Kelasnya SI 102, nilai absennya berapa? Misalnya 80. Nilai tugasnya 90. Nilai UTS-nya kita ambil misalnya 75. Nilai UAS-nya misalnya 85, seperti itu. Nah, di enter kemudian hasil akhirnya muncul sebagai berikut. 102, 8, nilai akhirnya 82, nilai huruf A, status lulus. Apakah benar seperti dengan program yang kita buat tadi? Nah, ini 82,5 ya. 82,5 kan berarti lebih dari sama dengan 80, berarti nilai hurufnya A, benar A. Statusnya lebih dari 55, apakah benar? Lebih dari sama dengan 55 berarti lulus. Ya, lebih seperti itu contohnya, dan program yang berhasil saya sampaikan, saya jawab. Demikian, semoga apa yang saya jelaskan, presentasikan di sini sesuai dengan harapan Bapak. Ya, terima kasih. Selamat malam.